Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji milik Allah yang begitu banyak telah memberikan kepada kita nikmat, hidayah, anugerahnya, sehingga kita sampai saat ini masih merasakan nikmatnya hidup di bawah naungan Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mampu mengambil keteladanan yang beliau ajarkan. Sungguh tidak ada manusia yang lebih pas dan tepat kita ambil keteladannya melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kejahiliahan memang sudah hilang dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga sempurna syariat beliau. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, tepat 23 tahun beliau mengajarkan keislaman, maka hilanglah kejahiliahan dari bumi Arab. Bahkan syaitan, ya, la'anahumullah alaih, ketika itu dia ketakutan dan menjerit, ya, inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan seakan-akan sudah berputus asa. Jangan-jangan setelah ini nggak ada yang nyembah saya lagi, karena bumi penuh dengan keislaman. Kejahiliahan hilang, akhlak-akhlak yang buruk diganti dengan akhlak-akhlak yang baik, kedzaliman diganti dengan keadilan. Masya Allah, keberkahan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah kemudian kejahilian itu tidak akan muncul lagi? Ternyata Al-Quran menggambarkan ada 4 kejahiliahan yang digambarkan dalam Al-Quran, ya, yang itu pasti akan mengenai hamba-hamba Allah, ya. Semoga dengan mempelajarinya ini kita akan mampu menjauhi hal-hal yang dianggap jahiliyah oleh syariat ini. Apakah jahiliyah itu? Dari kata jahulah, bodoh, ya. Yang pertama Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 154. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang peristiwa kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Perang yang Masya Allah tadinya hampir menang karena ketidaktaatan pasukan pemanah, ya, di atas bukit yang dilarang turun oleh Nabi. Mereka tidak mengindahkan. Begitu melihat ghanimah, mereka tergiur ikut turun, sehingga musuh berbalik menyerang mereka dari belakang, dari atas, sehingga kaum muslimin kocar-kacir saat itu. Di saat itulah Allah ceritakan dalam surat Ali Imran ayat 154 itu, wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadunnuna billahi ghairul haqq dhannal jahiliyah, ya. Jadi ketika itu orang-orang yang sudah menduga, orang-orang yang lemah imannya, ya, lemah keyakinannya dengan janji Allah, yadunnuna billah, mereka sudah berprasangka kepada Allah dhannal jahiliyah, dengan prasangka jahiliyah, bahwa Allah tidak menolong kita, Allah melepas kita, Allah tidak bertanggung jawab, padahal kita sudah berjuang membela agamanya. Itulah kejahiliahan yang pertama disebut dalam Al-Quran adalah prasangka jahiliyah. Maka apapun yang terjadi, kita diajarkan untuk meyakini sebuah takdir itu ketika sudah Allah tetapkan, pasti itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam mengajarkan kepada kita, ya, untuk mampu, ya, sabar, dan lebih baik lagi ketika kita mampu ridho menerima apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sakit tidak layak kita kemudian menggugat kepada Allah, ya Allah, dosa saya ini apa sehingga kau uji dengan ujian yang demikian beratnya. Ketika kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita rencanakan, di luar, meleset dari yang kita canangkan, tidak kemudian kita mengatakan, ya Allah, tidakkah kau sudi lagi menolong saya? Bukankah saya sudah berbuat kebaikan yang banyak? Kenapa tidak kau berikan pertolongan kepada saya? Tidak layak kita berprasangka yang demikian. Maka seorang mukmin, kata Nabi, ajaban li amril mukmin, orang beriman itu luar biasa, menakjubkan urusannya. In asabatu sarra syakara.
Kalau dia sedang diberi kenikmatan oleh Allah, dia bersyukur. Wa in asabaddu dharra sabara. Tapi ketika dia diuji dengan kesulitan, dia akan bersabar. Maka dua kendaraan inilah yang akan menyampaikan kita ke dalam keridhaannya Allah. Syukur ketika diberi kemudahan-kemudahan, sabar ketika diuji dengan kekurangan dan kesulitan. Tidak ada sangkaan buruk kepada Allah. Allah pilih kasih, Allah tidak peduli kembali, dan lain sebagainya. Karena semua itu adalah prasangka jahiliyah. Kata jahiliyah yang kedua disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang hendak mereka cari? Ya. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi kaum yang yakin dengan janji Allah? Ya. Maka ketika Allah sudah sampaikan di dalam ayat-ayatnya, ya, bahwa semua yang diturunkan kepada manusia itu bukan untuk membebani. Syariat itu bukan untuk membuat susah, tetapi Allah sampaikan bahwa syariat itu untuk sebuah kemaslahatan. Mengapa ada larangan minum khamr? Karena minum khamr merusak akal sehat. Mengapa dilarang berzina? Bahkan pezina harus dirajam, bahkan dicambuk dan dirajam ketika sudah berkeluarga. Itu untuk menjaga kehormatan perempuan, laki-laki, dan termasuk anak turunnya. Mengapa pencuri dipotong tangannya dalam Islam ketika sudah mencapai nisabnya? Karena untuk melindungi harta. Bahwa Islam menghargai orang yang sudah kerja keras mengumpulkan harta, dilindungi. Maka pencurinya dipotong ketika sudah mencapai nisab hasil curiannya. Inilah kemaslahatan Islam. Maka pembunuh dikisos dalam Islam untuk memberikan dampak jera. Maka ketika hukum itu diganti dengan hukum-hukum yang bertentangan dengan Allah, itulah kejahilian hukum yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tabarrujal jahiliyah, berhias sebagaimana wanita jahiliyah berhias. Mereka tampilkan, ya, fisiknya, tonjolkan fisiknya, perhiasannya ditampakkan untuk menarik lawan jenis. Maka Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 33, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan tinggallah kalian, wahai kaum muslimat, wahai wanita-wanita, di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian tabarruj ketika keluar rumah sebagaimana tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Apa itu tabarruj? Yaitu berhias ala jahiliyah. Bukankah Islam sudah mengajarkan, ya, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihina min jalabibihinna. Allah sudah sampaikan kepada Nabi, sampaikan kepada istrimu, anak gadismu, istrinya orang-orang beriman, agar mereka menutup auratnya dengan jilbabnya. Ya, Nabi makanya menasihati kepada Asma, ya Asma, wahai Asma, perempuan itu kalau sudah haid tidak boleh nampak kecuali hadza wa hadza, wajah dan kedua telapak tangannya. Maka banyaknya perzinahan itu salah satu pemicunya adalah tabarrujal jahiliyah. Yang terakhir adalah jahiliyah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Fatih ayat yang ke-26, yaitu fanatisme jahiliyah. Allah firmankan, "Idja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyata hamiyatal jahiliyah." Ketika Allah jadikan di hati orang-orang kafir fanatisme kebanggaan jahiliyah. Saya yang terbaik, kelompok saya yang terbaik, semuanya sesat. Saya yang benar, semuanya salah. Itulah hamiyah jahiliyah, kebanggaan jahiliyah. Islam mengikis semua itu. Ya, bahwa semuanya itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebanggaan kecuali kebanggaan berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kejahilian-kejahilian dalam Al-Quran. Tentu kita pelajari ini agar kita dijauhkan dari perbuatan jahiliyah, dari prasangka jahiliyah, dari hukum jahiliyah, dari tabarrujal jahiliyah, termasuk dari fanatisme jahiliyah. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.